Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haziza dengan NIM C1F1200010. Saya dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kendari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tutorial menentukan 8 daerah deskripsi bibliografi. Yang pertama adalah menentukan daerah judul. Daerah judul terdapat pada halaman judul. Daerah judul dan pernyataan penanggung jawab berisi tentang judul buku dan nama pengarang. Seperti ini. Buku yang saya pakai adalah Belajar Adil, karangan dari Siddiq Effendi. Menuliskan nama pengarang. Apabila nama pengarang menjadi tajuk entry utama pada katalog kartu, maka yang dituliskan adalah nama keluarga, nama marga atau nama bagian akhir. Penulisan nama tersebut dibalik dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua adalah menentukan daerah edisi. Daerah edisi terdapat pada halaman judul dan belakangnya. Keterangan edisi dicantumkan pada deskripsi bibliografi selama dalam buku tersebut tercantum keterangan edisinya. Jika tidak tercantum, maka tidak perlu dicantumkan. Kata edisi dituliskan dengan singkatan ED. Kata cetakan dituliskan dengan singkatan CET. Nomor edisi dan cetakan dituliskan dengan angka Arab 1, 2, 3, 4, walaupun dalam judul buku ditulis dengan angka Romawi. Yang ketiga adalah menentukan daerah data khusus. Daerah data khusus terdapat pada halaman judul, cover, dan seluruh bagian buku. Daerah data khusus untuk buku tidak digunakan, tetapi digunakan khusus untuk terbitan berseri, kartografi, dan file elektronik. Yang keempat adalah menentukan daerah impresium. Daerah impresium terdapat pada halaman judul dan permulaan. Daerah impresium berisi tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Menuliskan tempat terbit yang dimaksud adalah kota terbit. Di sini buku karya Effendi Siddiq diterbitkan di Jakarta. Apabila kota terbit tidak diketahui, maka dituliskan dengan istilah SL atau sign loko yang artinya tanpa tempat. Menuliskan penerbit. Penerbitnya di sini adalah PT Temprina Media Grafika. Jika penerbit tidak diketahui, maka dituliskan dengan istilah SN atau sign no mine yang artinya tanpa nomor penerbit. Yang ketiga adalah menuliskan tahun terbit. Yang dimaksud adalah tahun saat buku diterbitkan. Jika tahun terbit tidak diketahui, maka dituliskan dengan istilah SA atau sign N yang artinya tanpa tahun. Yang kelima adalah menentukan daerah kolasi atau data fisik buku. Daerah kolasi terdapat di seluruh bagian buku. Bagian kolasi memuat informasi mengenai jumlah halaman dalam angka Romawi, jumlah halaman dalam angka Arab, ada tidaknya ilustrasi atau gambar, indeks, dan tinggi buku dalam sentimeter. Seperti ini, buku dari Effendi Siddiq, Belajar Adil, 108 halaman, tingginya 12,8 cm dikali 20 cm. Keenam adalah menentukan daerah monografi. Daerah monografi terdapat di halaman judul. Pada buku daerah monografi berisi tentang keterangan seri dan ISSN atau International Standard Serial Number. Pada buku Belajar Adil, karangan dari Siddiq Effendi, dia tidak memiliki daerah monografi. Ketujuh adalah menentukan daerah catatan. Daerah catatan terdapat di seluruh bagian buku. Daerah catatan yaitu mencatat segala sesuatu yang dianggap penting yang belum dimasukkan pada daerah sebelumnya. Daerah catatan dapat berisi keterangan judul asli,
Ini belajar adil, ISBN, keterangan jilid jika bahan pustaka tersebut terdiri dari beberapa jilid dan sebagainya. Dan yang ke-8 adalah menentukan daerah ISBN dan harga. Daerah ISBN ini terdapat pada belakang halaman judul, cover, dan seluruh bagian buku. Daerah ISBN dan harga itu bersifat opsional atau tidak selalu harus dituliskan. Untuk memudahkan pengetikan kartu katalog, maka perlu dibuatkan temporary slip. Ini adalah contoh dari temporary slip dengan judul Belajar Adil. Pengarangnya Sidik Effendi, edisi cetakan pertama, Kota Terbit Surabaya, penerbit PT Tempera Media Grafika, tahun terbit 2019, dan seterusnya. Keterangan yang dituliskan pada temporary slip itu sama dengan keterangan apa yang akan dituliskan pada kartu katalog. Apabila telah dibuatkan temporary slip untuk setiap judul bahan pustaka, maka dapat dilanjutkan dengan menjadikannya sebagai acuan dalam penilaian data pada kartu katalog. Ini dapat memudahkan kita untuk menyalin data pada kartu katalog. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tutorial menjelaskan 8 daerah deskripsi bibliografi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.